Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Mim Jabarti. Izin mempresentasikan materi saya soal strategi menghadapi middle income trap. Yaitu pertama, definisi dan konteks strategis. Middle income trap atau MIT terjadi saat negara gagal bertransformasi menjadi negara maju akibat hilangnya keunggulan kompetitif. Memahami middle income trap. Latar belakang istilah dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporan An East Asian Renaissance, mengacu pada negara berpendapatan menengah yang stagnan dan gagal mencapai status high income country. Dan urgensinya bagi Indonesia, yaitu Indonesia perlu tumbuh di atas sekitar 6-7% secara konsisten sebelum bonus demografi berakhir pada 2035 sampai dengan 2040. Tanpa reformasi struktural, risiko terjadi dalam MIT sangat besar. Aspek satu yaitu kebijakan fiskal, penguatan modal usaha. Kebijakan fiskal harus mengalokasikan anggaran secara berkualitas pada sektor pendidikan, vokasi, dan riset (R&D). Dan target utama adalah peningkatan TFP, yaitu Total Factor Productivity, melalui tenaga kerja terampil yang adaptif terhadap teknologi industri 4.0. Pertama, mandatory spending pendidikan harus 20% yang efektif, dan insentif fiskal yang untuk riset perusahaan, super tax deduction. Selanjutnya itu transformasi struktur fiskal. Reformasi belanja dan pendapatan. Pemerintah harus menggeser belanja konsumtif, subsidi energi ke belanja produktif seperti infrastruktur, logistik, dan hilirisasi industri. Dari sisi pendapatan, implementasi core tax system dan perluasan basis pajak sangat krusial untuk meningkatkan tax ratio yang saat ini masih di bawah 11% PDB. Aspek 2 yaitu kebijakan moneter. Satu, stabilitas inflasi, menjaga inflasi dalam sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat dan kepastian dunia usaha dari gejolak global. Kedua, likuiditas real, makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, hilirisasi, dan UMKM. Selanjutnya itu stabilisasi kurs, intervensi terukur dan optimalisasi instrumen guna memitigasi dampak pengetatan moneter global. Digitalisasi sistem pembayaran, modernisasi ekonomi, akselerasi digitalisasi melalui KRIS, BIFAS, dan LCT untuk menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional. Digitalisasi moneter ini meningkatkan efisiensi pasar keuangan dan memperluas inklusi keuangan yang menjadi prasyarat bagi ekonomi maju. Aspek ketiga yaitu kebijakan utang luar negeri. Manajemen risiko utang luar negeri. Meskipun rasio utang masih di bawah batasan UU yaitu 60%, beban bunga yang menyerap hampir 20% pendapatan negara menjadi sinyal waspada. Kebijakan utang luar negeri harus difokuskan pada penurunan porsi utang falas guna meminimalkan risiko kurs yang dapat mengganggu fiskal. Selanjutnya itu strategi pengelolaan utang luar negeri. 1. Productive debt allocation. Setiap utang luar negeri wajib dialokasikan pada proyek strategis yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, diversifikasi instrumen, yaitu mengoptimalkan pembiayaan kreatif seperti blended finance dan skema KPBU guna mengurangi ketergantungan pada utang konvensional. Selanjutnya itu optimalisasi INA, Sovereign Wealth Fund, yaitu menarik foreign direct investment sebagai alternatif pembiayaan non-utang untuk infrastruktur jangka panjang. Berikut matriks bauran kebijakan. Untuk aspek kebijakan fiskal, fokus strategi kita terkait SDM dan hilirisasi. Instrumen utamanya yaitu APBN, spending, dan insentif pajak. Tujuannya untuk peningkatan produktivitas. Untuk aspek kebijakan moneter, fokus strategis kita yaitu kepada stabilitas dan inklusi. Instrumen utama yang kita pakai itu BI Rate, Bank Indonesia Rate, dan Digital Payment. Tujuannya untuk kepastian iklim investasi. Dan untuk aspek kebijakan utang, fokus kita yaitu kepada prudensial dan kreatif. Instrumen utamanya itu SBN dan KPBU. Tujuan akhirnya untuk keberlanjutan fiskal. Berikut proyeksi pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 6% untuk melampaui ambang batas pendapatan tinggi sebelum 2045.
Sekian presentasi saya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.